Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, masih tentang dinamika politik menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU tanggal 19 Oktober mendatang. 8 Oktober kemarin itu ada dua peristiwa yang serupa ya, tapi tak sama perlakuannya. Ya, ketika Anies akan hadir diskusi di Gedung Indonesia Menggugat Pemprov Jabar, itu mendadak mengunci pintu dan membatalkan izinnya, walaupun pembatalan izin itu tidak tertulis tuh. Tapi di saat yang sama pada tanggal 8 Oktober juga, ya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, acara di Sarana Olahraga Arca Manik, which is itu juga punya Pemprov Jabar, itu cuma ditegur saja tuh, gitu. Jadi ini menjadi pendidikan politik buat kita semua karena peristiwa ini amat sangat lanjang gitu. Jadi beda sosok, beda perlakuan. Padahal kalau memang mau tegas, aturan itu harus ditegakkan untuk semua. Nah sayangnya Pemprov Jabar dalam konteks ini terlihat berat sebelah. Tentu saja bukan semua jajaran Pemprov Jabar, terutama semua jajaran Disbudpar. Pasti ada oknum-oknum di dalam Disbudpar itu yang terlalu cemas gitu. Terlalu cemas dengan hadirnya Anies, ya khawatir mungkin jabatannya hilang atau khawatir PJ gubernurnya ditegur presiden karena ini capres yang mungkin tidak dikehendaki oleh Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain, yang satu lagi adalah anaknya dari Presiden Jokowi gitu. Jadi mestinya kan aturan atau hukum, ya, regulasi itu berlaku untuk semua. Walaupun setelah acara Kaesang itu terjadi di tanggal 8 Oktober ya, yang acaranya juga sama-sama diskusi gitu. Walaupun mereka tahu, terlihat dari kronologis itu pada malam minggunya itu mereka sudah mendapat informasi bahwa Kaesang itu besok akan hadir di Soro Arca Manik tuh, di Sarana Olahraga Arca Manik dari Polda Jabar. Walaupun dengan embel-embel belum tahu pasti, kira-kira gitu. Apakah memang jadi atau tidak. Ya sementara kalau memang misalkan Mas Kaesang itu akan hadir di sana dan sudah pasti hadir di sana, perlakukan juga dong sama dengan Mas Anies. Jadi ruangannya itu harusnya dikunci itu. Ya kan, dikunci, tidak boleh digunakan. Jadi ketika Mas Kaesang datang kan asik tuh pemandangannya. Jadi kalau Mas Kaesang datang, sarana olahraga Arca Manik itu dalam keadaan dikunci, kemudian disorot kamera, disorot televisi, disorot radio dan media online, maka Pemprov Jabar dalam hal ini Pak Bey Mahmudin dan Kadisbudparnya tuh gagah. Ya kan, gagah bahwa perlakuan yang sama tidak terkecuali atau tanpa terkecuali itu juga berlaku sama terhadap Anies maupun terhadap Kaesang gitu. Nah, tapi dalam kasus Kaesang cuma ditegur saja kawan baik. Itu pun setelah acara berlangsung lancar sukses tuh, baru kemudian buru-buru Pak Bey Mahmudin menyampaikan bahwa acara Kaesang juga ditegur dan kemudian ia menjelaskan bla 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 bahwa akan ada aturan diterbitkan segera, mana tempat yang boleh digunakan untuk kegiatan politik, mana yang tidak gitu. Jadi ia berusaha membenar-benarkan atau menjustifikasi putusannya melarang Anies, menjegal Anies, membatalkan Anies, tapi membolehkan acara Kaesang, cuma menegur saja. Dan akhirnya warga Jawa Barat tuh melihat fenomena aneh itu dengan amat sangat terbuka gitu. Jadi itulah kepemimpinan yang seharusnya adil tapi tidak berbuat adil tuh. Itulah kepemimpinan otoritas yang digunakan
tebang pilih atau berat sebelah gitu, karena tidak bisa ditutupi lagi gitu. Mestinya ketika Mas Anies atau panitia penyelenggara yang mengundang Mas Anies diskusi di Gedung Indonesia Menggugat itu, memang gedung itu tidak diperbolehkan, ya memang dari awal itu sudah tidak boleh. Termasuk juga misalkan pengajuan izin untuk acara Kaisang ya juga nggak boleh gitu. Sudah pasti sosok yang hadir itu sosok politisi kok, yang digadang-gadang yang satu ketua umum PSI, yang satu bakal calon presiden, ya sudah pasti bagaimana memisahkan sosok ini dari dunia politik, dari kegiatan politik. Setiap langkah dan kehadirannya sudah pasti akan dimaknai politik dan akan disambut juga dengan spanduk, baliho, ucapan selamat datang gitu. Jadi sulit sekali memisahkan Pak Jokowi dengan politik, Mas Kaisang dengan politik, Prabowo dengan politik, Ganjar dengan politik, Anies dengan politik, Caimin dengan politik gitu. Nah itu sulit sekali melepaskan bahwa setiap langkah dan kata-kata mereka itu pasti ada unsur politiknya tuh. Jadi pejabat-pejabat di Pemprov Jabar itu ya seharusnya belajarlah dari peristiwa ini. Tidak selayaknya ya aturan itu berbeda perlakuannya gitu, karena ini semua ditonton oleh masyarakat semua loh, disaksikan oleh masyarakat semua. Jangan dikira masyarakat itu tidak paham bahwa ini ada diskriminasi gitu, diskriminasi terhadap Kaisang dan terhadap Mas Anies gitu. Tidak baik untuk demokrasi kita, tidak baik untuk relasi masyarakat dengan para pelayan masyarakat, atau dalam kata lain ya jajaran Pemprov Jabar itu kan melayani masyarakat, bukan pejabat yang sewenang-wenang bisa bersikap seperti itu gitu. Dan ini harus dimanifestasikan oleh warga Jawa Barat dalam memilih nanti gitu. Jadi dalam pemilu mendatang, dalam memilih partai, ya, dalam memilih capres cawapres, ya, itu harus warga Jawa Barat menjatuhkan pilihannya atau memvonis kepemimpinan masa depan itu di pemilu 14 Februari 2024 mendatang gitu. Jadi perlakuan tidak adil terhadap Anies itu menjadi nilai yang buruk dalam demokrasi kita, ya. Sementara Kaisang yang juga hanya ditegur saja juga memberikan contoh yang kurang baik tuh di masyarakat, mentang-mentang anak presiden misalkan cuma ditegur aja karena Anies bukan anak presiden atau bukan capres yang dikehendaki oleh Pak Jokowi, terus diperlakukan semena-mena begitu. Saya kira itu tidak baik untuk demokrasi, dan masyarakat sebagian besar pasti memotretnya itu seperti itu. Mudah-mudahan demokrasi ke depan semakin sehat, semakin adil, semakin setara untuk kita semua. Terima kasih.